Setelah mengenal Tuhan, sebelum mengenal Tuhan, mungkin saya sedang berpikir ya bahwa sesuatu itu bisa tertutup jalan. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya punya Tuhan yang adalah jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kenapa saya harus mengalami jalan yang buntu? Tidak ada jalan yang tertutup. Walaupun orang dunia berkata kalau semua pintu sudah tertutup, ya saudara pun udah menutup pintu rumahnya kalau kita datang. Ketika kita nggak punya apa-apa, pernah ngalami? Pak Yakub mungkin pernah ngalami ya. Ya, kalau kita udah nggak punya apa-apa, kita datang ke rumah saudara, saudara pun tutup pintu semua anaknya, bilang aja mama nggak ada di rumah, bilang aja bapak nggak di rumah, benar nggak? Kita telepon kita udah kena blokir, benar nggak? Iya, orang-orang di penjara paling banyak ngalami itu, mereka banyak cerita. Ketika mereka di luar, banyak ahli keluarganya, banyak saudaranya, ya apalagi waktu mereka jaya, semua yang nggak saudara pun jadi saudara. Tapi waktu mereka dalam keadaan terpuruk, di titik terendah, ada banyak orang-orang yang tidak atau tiba-tiba nggak mengenal kita, tidak tiba-tiba nggak mau dengar suara kita, tidak tiba-tiba nggak mau mengangkat nomor telepon kita. Ya, itulah manusia. Itulah manusia. Makanya di Mazmur berkata, percayalah kepada Tuhan, jangan percaya sama manusia ataupun bangsawan. Mereka itu mengasihi kita, percaya kepada kita, berteman dengan kita, ada sebab akibat. Mutualisme. Apa ya, Bu? Mutualisme, saling menguntungkan. Oh iya, mutualisme, ya, mutualisme saling menguntungkan. Iya. Tapi ketika tak menguntungkan, sorry ya, masih seperti itu. Tapi Yesus mengajar kepada kita, kita harus punya kasih yang tidak bersyarat, itu kasih agape itu. Bukan saling menguntungkan, walaupun kita nggak diuntungkan, kita tetap mengasihinya, kita tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, bukan kita sedang menolong orang itu saja, tapi kita sedang melayani Tuhan melalui ciptaannya yang Tuhan izinkan ada di depan kita. Betul? Iya. Jadi ingat, ketika kita melayani seseorang, ketika kita membantu seseorang, menolong seseorang, itu bukan hanya perbuatan baik. Itu bukan hanya sekedar perbuatan baik, tapi itu kesempatan Anda untuk melayani Tuhan melalui ciptaannya. Amin. Jadi jangan pernah mengasihi dengan syarat, kalau dia baik sama aku baik sama dia. Kalau dia memberi sama aku memberi sama dia. Kalau dia tunduk perintahku, aku akan mengasihi dia. Tapi kalau enggak, sorry dulu, maaf ya, enggak kayak gitu. Itu kasih yang alamiah. Tapi Tuhan ajar kepada kita kasih yang di atas alamiah, melampaui kasih alamiah, yaitu kasih tanpa syarat, yang disebut dengan kasih agape. Amin. Next. Berkat yang kita dapat dari Matius pasal 4 ini, senjata firman. Yesus mengalahkan iblis bukan dengan kekuatan supernatural, melainkan dengan mengutip firman Allah. Ya, katakan Pak, ada tertulis. Ketaatan kepada Bapa, pencobaan bertujuan membelokkan Yesus dari misinya. Yesus tetap setia pada rencana Allah, bukan jalan pintas. Kemenangan untuk manusia yang kita bisa dapat dari teladan Yesus. Yesus dicobai sama seperti manusia, namun tidak berbuat dosa, memberikan teladan dan kekuatan bagi kita semua pada hari ini yang membaca ayat ini. Peran Roh Kudus, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun menunjukkan penyertaan Roh Kudus saat menghadapi ujian. Dan ini menegaskan bahwa pencobaan ini terjadi tetap ada dalam rencana Tuhan. Tadi saya bilang, Yesus atau Tuhan tidak mencobai kita, tapi Tuhan izinkan. Pencobaan apapun yang Anda sedang alami atau pernah alami, itu tetap di dalam rencana Tuhan. Dan kalau Anda percaya Yesus, ada Roh Tuhan yang menyertai, menguatkan, dan menuntun kita untuk kita tidak sampai tergeletak. Next. Habis? Iya. Jadi hari ini sama-sama kita belajar dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11, mengajarkan kepada kita teladan Kristus dalam menghadapi pencobaan dari iblis.
Yang pertama, kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Yang kedua, gunakanlah firman Tuhan sebagai pedang roh. Efesus pasal 6 ada berkata kan, musuh kita bukan hanya yang kelihatan saja, tapi ada banyak roh-roh jahat di udara, roh-roh kegelapan yang kita nggak bisa lihat. Kalau kita pakai kekuatan jasmani kita akan kalah. Tapi mari andalkan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, yaitu pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu. Karena ini awal bulan,